Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, siap belajar. Ya. Sebelum kita belajar di kelas 5 ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Nah, di mana keyakinan kelas pernah didengar? Waktu di Kelas apa? Iya, waktu di kelas 4. Jadi sebelum kita belajar di kelas 5, kita akan membuat juga keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira impian kelas yang kalian inginkan di kelas 5 itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 98 Tongko, yang kami hormati Bapak Ibu para pendidik dan tenaga kependidikan di UPT SDN 98 Tongko. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam dan salawat tak pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabiin-tabiinnya, bahkan sampai kepada kita yang masih tetap konsekuen terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Adapun acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini yaitu pembukaan oleh kepala sekolah.
Sebelum kita masuk di acara pertama, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara pertama itu pembukaan dari kepala sekolah, dan kepada ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SDN 98 Tongko. Yang saya hormati pula Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Nurlida SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah sehingga kita hadir di tempat yang sederhana ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita selalu nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Pertama-tama yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah bahwa kegiatan ini dilakukan oleh guru yang sudah lulus di CGP angkatan 11, di mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Adalah salah satu kegiatan yang diharuskan dilakukan pada modul 1.4 budaya positif, dan kepada Bapak Ibu diharapkan supaya aktif dalam kegiatan yang akan diadakan oleh guru penggerak sebentar, dan diharapkan supaya berpartisipasi di dalamnya. Ya, jadi kepada Ibu CGP angkatan 11 supaya sebentar betul-betul diaktifkan itu kegiatannya, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga akan memberikan manfaat kepada semua rekan guru yang ada di sekolah ini. Saya kira itu saja sebagai arahan dari saya, dan sebagai kegiatan pendahuluan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan sebentar berjalan lancar. Ya, sekira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu acara dari guru penggerak kita angkatan 11, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, dan kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa kegiatan kami ini adalah kegiatan dari modul 1.4, yaitu disiplin positif, dan untuk aksi nyatanya adalah pengimpasan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru-guru di UPT SDN 98 Tongko ini. Oke, lanjut. Saya lanjut. Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik di atas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Hal positif membaca. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat
meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, inilah yang akan kita diskusikan bersama, bahwa apakah dari pertanyaan pemantik ini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar atau tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Budaya positif. Bapak Ibu pernah dengar budaya positif? Pernah? Ya. Apa itu budaya positif yang Bapak Ibu ketahui? Jadi, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada anak. Peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dapat dilakukan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari perubahan paradigma ini adalah untuk membangun budaya positif di sekolah. Perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mau berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Nah, sekarang kita akan belajar teori kontrol. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu untuk berpasangan. Ada A dan B. Iya. Jadi caranya adalah sobeklah secari kertas atau tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dari diri Anda pada kertas tersebut. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi dituliskan apa yang berharga dari diri Anda, dari diri Bapak Ibu. Satu saja, satu. Yang A menuliskan apa yang sangat berharga pada diri Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda.
Yang lain. Apa ya? Kalau saya tukar dengan laptop, Tidak mau. dengan HP sama laptop. Tidak mau. Apa ya? Apa ya? Kalau tidak mau saya pukul saja. Kalau Ini ada sapu. kalau tidak mau saya menangis. Saya merayakan tangan. Oke, dari kegiatan kita di atas, apakah ada yang berhasil membujuk atau menghardik temannya sehingga Bapak Ibu membuka kepalan tangannya? Saya tidak berhasil. Tidak berhasil. Ada yang berhasil atau tidak? Tidak. Tidak ada. Jadi dari kegiatan kita di atas, kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan kita di atas? Bapak Ibu? Ya. Iya, coba Ibu Hasni. Iya, baik. Saya akan menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan tadi. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawabannya. Benar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bagaimanapun orang lain menghardik, mengancam, bahkan menyuap kita dengan apapun, itu tidak bisa kecuali kita yang mengontrol diri kita sendiri. Begitupun juga dengan sebagai peran kita di kelas, bahwa kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita harus A dan B. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di kelas bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma sesuai stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol diri saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kemudian model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Kors dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blazer, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan ataupun, dan kebutuhan yang kelima akan penguasaan atau power. Motivasi perilaku manusia antara lain, dari motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga segala sesuatu dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu itu, dinamakan motivasi. Sehingga motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri dan juga dari orang lain. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi juga masuk dalam motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ini baik secara fisik maupun secara verbal. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang atau jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar untuk mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Coba Bapak Ibu perhatikan di atas. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsep. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman?
Itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hah? Konsekuensi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah seharian. Di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Dari pertanyaan di atas, kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya konsekuensi itu pelanggarannya sejalan dengan hukuman yang diberikan. Misalnya tadi untuk pelajaran PJOK, dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK, berarti hukumannya itu juga harus sesuai dengan pelanggarannya. Karena mengelilingi lapangan ini adalah kegiatan olahraga, jadi itu masuk ke dalam konsekuensi karena sejalan, berbeda dengan hukuman. Nah, misalnya pada poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat ke sekolah. Jadi antara hukuman dengan hukumannya dengan pelanggarannya itu tidak sejalan, karena dia terlambat ke sekolah, harusnya apa yang diberikan kepada anak tersebut agar sejalan, hukuman apa yang perlu diberikan agar sejalan dengan pelanggarannya. Begitu menurut saya. Iya, terima kasih atas pendapatnya. Benar sekali bahwa hukuman atau konsekuensi itu berbeda. Hukuman adalah ketika pelanggaran dan hukumannya itu tidak sejalan. Sedangkan konsekuensi adalah pelanggaran dan hukumannya itu sejalan. Misalkan ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman karena tidak sejalan dengan apa yang telah dilanggarnya. Nah, untuk mengubah jadi konsekuensi, ketika anak-anak terlambat datang ke sekolah, maka itu kita akan berikan pelajaran tambahan sesuai dengan waktu terlambatnya. Misalnya dia terlambat 10 menit, maka tambahkan 10 menit untuk dia belajar untuk mengulangi apa keterlambatannya tadi. Nah, kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini adalah konsekuensi karena sudah sejalan dengan pelanggarannya. Dia menumpahkan air, berarti dia harus membersihkannya. Sekarang tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima posisi manajer. Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini akan menjelaskan tentang posisi kontrol, kelima posisi kontrol.
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi idealnya. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi mengamati video, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kelima posisi kontrol tadi pada kertas manila ini. Jadi ditentukan mana yang posisi kontrol penghukum sebagai teman, pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Naren, kenapa kamu terlambat lagi? Naren, kenapa terlambat lagi? Jadi pesanan kita. Aku percaya tentu. Cukup milih pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang cenderata kita masuk di cenderata kita tadi sekolah kita? ya sudah masuklah di kelas, nanti ibu yang akan selesaikan absennya. Apa peraturan sekolah kita Tentang karena kasih alasan jangan mengulang kembali. jam masuk Naren jangan mengulang kembali. Masuklah kelas, nanti ibu yang akan selesaikan absennya. Berarti nakasih itu memberi murid rasa ketergantungan pada satu orang. Nanti ibu yang akan selesaikan absennya. Apa penutup nana kuah kamu ada saja. Dari hasil diskusi tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa posisi kontrol sebagai penghukum yaitu kamu harus lari keliling lapangan. Kemudian yang kedua, karena kamu terlambat, jadi kamu akan mengerjakan tugas. Kemudian dari posisi pelaku merasa bersalah, itu kamu senang ya membuat ibu susah. Kemudian sebagai teman, Naren, biasanya kamu larinya cepat. Kenapa hari ini kamu bisa terlambat pagi? Kemudian dari posisi pemantau, karena terlambat 20 menit, jadi Naren tinggal di kelas 20 menit saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas. Kemudian sebagai manajer, keyakinan kelas apa yang kamu langgar dan siapa yang akan membantu membangunkanmu lebih cepat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Kemudian untuk kelompok berikutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
kelompok kami untuk menampilkan hasil dari diskusi kami di kelompok kami, dan berdasarkan yang kami amati tentang video yang ditampilkan oleh Ibu, yaitu posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol guru ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua sebagai teman, ketiga pembuat rasa bersalah, 4 pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, di posisi penghukum tadi yang kami amati ada beberapa perilaku guru yang memberikan hukuman terhadap siswanya Naren pada saat melakukan pelanggaran. Nah, hal atau ucapan yang dilakukan oleh Ibu tadi yaitu Ibu tersebut menyuruh Naren untuk keliling lapangan. Jadi ibunya berkata, Naren, kamu keliling lapangan. Jadi itu satu posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai teman, tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut tadi, Ibu, yaitu memberikan rasa ketergantungan pada murid tersebut dengan mengucapkan beberapa kalimat, yaitu ya sudah, setelah Naren silakan masuk kelas, nanti Ibu yang akan selesaikan absennya. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah ini ucapan yang dilakukan oleh Ibu tadi yaitu kamu kenapa Naren terlambat lagi nak? Itu yang dilakukan oleh Ibu. Kemudian yang keempat di posisi pemantau. Di posisi pemantau ini Ibu tersebut hanya memantau tindakan ataukah pelanggaran yang dilakukan oleh Naren. Dan kemudian kata yang diucapkan yaitu apa peraturan sekolah kita ya tentang jam berapa masuk sekolah, dan apa sudah tahu tentang konsekuensinya. Itu posisi pemantau. Dan untuk yang posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di sini Ibu tersebut tadi itu menanyakan tentang keyakinan kelas yang dilanggar oleh Naren, dan kemudian setelah menanyakan keyakinan kelasnya, di situ Ibu tadi juga memandu Naren untuk mencari solusi terhadap keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh Naren. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan yang pertama dari posisi kontrol guru, yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi ciri-ciri dari posisi penghukum yaitu biasanya dengan cara menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman biasa berupa fisik maupun psikis atau verbal atau dengan kata-kata. Dampak hebat yang terjadi pada murid ketika guru berada posisi penghukum adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi yang negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi akan terjadi penyesalan yang begitu mendalam terhadap diri murid. Kemudian posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid biasa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dalam posisi teman ini, murid akan memposisikan dirinya sebagai teman kita. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang lain, maka itu perilakunya akan berubah. Jadi dia akan merasa akrab dengan orang tertentu saja. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Atau apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama dengan murid kita. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya sepihak saja yang menetapkan peraturan itu. Misalnya kita sebagai guru berarti hanya guru yang membuat peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas kita sepakati bersama dengan murid. Terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu adalah terjadi kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat dengan kesepakatan antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan itu ada sebelum murid datang. Jadi peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja. Misalkan guru. Jadi kembali Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan itu kalimat positifnya seperti peraturannya seperti ini. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu berisi tentang kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian pembuatan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan diyakini kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi contohnya adalah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berubah menjadi kalimat positif
atau menjadi itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain berubah menjadi kalimat positif, saling menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalimat positifnya adalah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalimat positifnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ini akan berubah menjadi kalimat positif, yaitu menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker. Kalimat positifnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Itu kalimat positifnya berubah menjadi keselamatan atau keamanan. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gossen. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri dari segitiga restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini berbeda tadi dari posisi kontrol dari pemantau. Kalau pemantau tadi kita mencari kesalahan peserta didik kita. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Dalam menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan terhadap murid kita. Yang pertama adalah membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan tetapi fokus memperbaiki masalah. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi, contohnya, misalkan anak peserta didik kita itu mengganggu temannya di kelas. Jadi untuk menstabilkan identitas itu, misalkan pernyataannya seperti ini. Mengapa tadi kamu mengganggu teman kamu? Jadi jangan langsung dicap bahwa kenapa kamu tadi mengganggu teman kamu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid lainnya. Kemudian pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
Adapun pertanyaan yang diajukan dalam validasi, tindakan yang salah. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lebih dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru, yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri. Kemudian saat berperilaku telah divalidasi dari identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Adapun pertanyaan dari menanyakan keyakinan, sebagai keluarga di kelas, apa yang kita yakini? Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang ketiga, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Keempat, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan memulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan di sini. Dengan berakhirnya tadi paparan dari Ibu CGP yang telah kita alami bersama, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Dan marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.